Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Saya harap kalian tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya bagi kalian yang beragama muslim atau yang sedang menjalankan ibadah puasanya. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu request token dari beberapa teman kita, baik di grup ya, termasuk juga mungkin di kolom komentar, yaitu Kadena. Nah, teman-teman, ada yang menarik dengan token-token yang akhir-akhir ini saya review, terutama adalah yang berbasis blockchain. Kalian bisa melihat sendiri bukan bahwa Berise itu terbang, ya, Beryl-Bit ya. Kalau Berise itu Bitgate, Beryl-Bit, BRB juga itu PAM juga, kalau kalian perhatikan. Dan Zilliqa juga itu awal bulan Desember tahun lalu itu saya sudah review dan kalian bisa lihat bahwa baru-baru dia terbang, bukan? Nah, ini sekarang saya mau mereview token, bukan token ya, Kadena Coin ya, karena dia blockchain sendiri ya teman-teman. Nah, kalian harus mencermati teman-teman kalau ada video seperti ini, buka hati, buka pikiran dulu, jangan langsung antipati karena kalian keburu fanatik sama sesuatu koin lain seperti itu. Yang lalu waktu saya buat review Zilliqa itu, ya, tahu nggak kalian? Ada yang fanatik terhadap koin tertentu, Polygon misalnya. Jadi dia nggak suka sama Zilliqa, ya sudah. Tapi kenyataannya dari harga 500-an sempat tembus 3.000-an ya. 600-an% ya. Nah, jadi kita nggak boleh seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian setidaknya nggak suka seperti itu, minimal kalian buka pikiran kalian. Siapa tahu memang rezeki kan begitu ya. Ini juga, ini adalah Kadena, kodenya adalah KDA. Jadi jangan keburu antipati dulu. Coba kalian buka pikiran, cermati baik-baik. Coba lakukan analisa pula selain setelah mendengarkan atau menonton video saya ini, ya. Oke, siapa tahu ini rezeki kalian juga seperti itu, ya. Saat ini harganya 107.728 dan baru naik ya hari ini baru berubah lagi 2,4%. Kode tickernya adalah KDA dan kalau kalian perhatikan dalam rentang waktu 24 jam itu tradingnya, volumenya itu 1,4 triliun rupiah. Market cap-nya sendiri 18,4 triliun, ya, jadi cukup besar ya sebetulnya seperti itu. Dan total supply-nya adalah 1 miliar seperti itu ya. Circulating supply-nya adalah 171.287.601 seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini satu persatu data-data ini, kemudian nanti kita bisa lihat seperti ini websitenya. Sebentar ya sebelum ke sana. Jadi kalau kalian lihat 1 tahun terakhir, ini chart-nya ini teman-teman pernah menyentuh all time high-nya itu 349.350 lah. 350.000 seperti itu. Sekarang kan harganya cuman 107. Jadi sudah pernah 3 kali lipat dari sekarang. Jadi kenapa ini menarik? Karena saya lihat ini adalah koin blockchain dan ini udah ngedam luar biasa, cukup besar. Siapa tahu ya seperti Zilliqa nanti dia bisa tiba-tiba all time high pula, ya lumayan buat rezeki kalian kan begitu. Dan kalau kalian perhatikan dari data-data ini ya teman-teman, Kadena ini tuh rankingnya secara market cap ya itu 97 ya, all time high-nya itu 393 seperti saya bilang tadi, paling low itu 973 rupiah. Jadi volatilitasnya cukup besar sebetulnya dalam rentang waktu ini, disparitas istilahnya teman-teman. Oke, kemudian dari segi vote juga lumayan ya, 90% berbanding 10%.
Oke, mari kita langsung ke websitenya, teman-teman. Websitenya adalah seperti ini. Jadi slogan mereka adalah Build the Future on Kadena, begitu ya. Build without compromise. Kadena makes blockchain work for everyone. Our ecosystem provides the security of Bitcoin, virtually free gas, unparalleled throughput, and smarter contracts. Plug us in, deploy, and scale. Jadi kata mereka adalah Kadena ini adalah blockchain ya untuk pekerjaan semua orang, yang bekerja bagi semua orang, dan ekosistem mereka ini menyediakan keamanan selevel Bitcoin. Jadi ini Kadena ini saya mau kasih tahu adalah proof of work ya, POW ya teman-teman. Kalau Bitcoin itu juga POW, tapi kalau Ethereum itu adalah POS, proof of stake ya teman-teman. Kemudian free gas katanya ya, gas free-nya. Jadi ini satu hal yang menarik juga. Waktu itu saya juga ngomong tentang apa itu ya, Zilliqa ya, Ethereum killer karena memang jargonnya adalah gas fee-nya murah atau rendah. Nah, siapa tahu ini juga begitu ya. Oke, beberapa keunggulannya yang ditonjolkan adalah safer smart contracts. Jadi dia bilang smart contract itu lebih aman. Nah, PEC, jadi bahasa smart contract mereka pakai PEC ya. PEC membuat perancangan kontrak pintar, smart contract yang lebih aman menjadi mudah. Baik Anda sedang menulis kontrak pertama Anda atau meluncurkan DApp ke-50 Anda dengan mendeteksi bug secara otomatis. Jadi teman-teman, supaya kalian tahu, seringkali keluhan dev itu sebetulnya smart kontraknya itu tiba-tiba ada bugs, atau dari mana. Nah, jadi si Kadena ini salah satu keunggulannya smart kontraknya katanya bisa ya mungkin bebas bugs lah ya gitu. Kalau kalian perhatikan ada bugs, nanti bisa tiba-tiba seperti beberapa token yang kalian bisa lihat yang lalu, tiba-tiba bisa minting sendiri, seperti itu ya. Kan error kan bahaya ya. Nah ini mereka menonjolkan bahwa smart contract yang akan dibangun di atas blockchain Kadena ini bisa bebas bugs. Mantap ya. Kemudian transaksi tanpa biaya, hemat energi dalam skala besar, keamanannya proven, kemudian skalabilitas industri. Skalabilitas itu maksudnya seberapa kuat blockchain itu bisa beroperasi dalam kecepatan yang sama ya, transaction per detik yang sama ketika dia terus-menerus dibebani oleh begitu banyak project yang ditanam di atas blockchain tersebut. Itu scalability teman-teman ya. Jadi dia bilang tidak seperti platform lain, Kadena dirancang untuk mendukung sistem keuangan global. TPC-nya besar ya. Protokol kami terus menskalakan ke TPS, transaction per detik, yang lebih tinggi karena lebih banyak rantai ditambahkan ke jaringan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian mitra Kadena ini ada beberapa, dan beberapa mungkin kalian tahu ya, antara lain Ledger, Polkadot, dan Terra Luna. Ini Terra ya. Dan yang lain juga kalian bisa, Cosmos juga ini terkenal juga. Kalian bisa buka-buka nanti teman-teman, misalnya gini ya, ini kalian buka coba. Ini pasti larinya ke websitenya Terra Luna, Terra Money. Dan kalian tahu Terra Money akhir-akhir ini kan terbang ya, luar biasa ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ekosistemnya. Kita coba balik ke Inggris ya. Nah ini teman-teman ya, dia ada DeFi, NFT untuk pembayaran, interoperabilitas, relay, governance, kemudian engineer for real world use, seperti itu ya. Oke ya, ini banyak banget, jadi nggak mungkin semua saya kasih tahu ya teman-teman, sebagian besar aja ya, garis-garis besarnya aja ya. Nah ini adalah ekosistemnya, kalian bisa lihat fungsi daripada Kadena tersebut. Ekosistemnya antara lain kustodi ya, kemudian di kustodi ini ada exchange, ada wallet, kemudian DeFi itu ada IMM itu automated market maker ya teman-teman, DEX, interoperability untuk pembayaran, untuk tokenization, seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian ada enterprise, lab, layer 1, security, kemudian bisa untuk gaming, nah gaming, metaverse, nah ya, jadi kalau ada dev pingin membuat metaverse-nya di Kadena juga bisa. Kemudian infrastruktur, bridge, launchpad, nah layer, mining, nodes, oracle, ya banyak ini, luas ekosistemnya luas. Ini NFT bisa, kemudian tools-tools lain juga ada di situ, kalian bisa melihat. Nah, jadi secara garis besar saya melihat bahwa blockchain Kadena ini cukup komplit, teman-teman. Kalau yang lain kan ada token-token juga. Kalian bisa ya, you name it lah ya, kalian bisa melihat apakah sudah ada selengkap ini gitu ekosistemnya, seperti itu. Kalian bisa lihat lah kira-kira siapa blockchain ya yang baru-baru ya, yang baru-baru yang sudah komplit. Kalian bisa membandingkannya kira-kira seperti itu ya.
Kadena Eco, coba kita perhatikan. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang, dozens of project adopted Kadena Scalable Proof of Work blockchain and pack safe smart contract in 2021. Jadi udah banyak katanya lusinan proyek yang diadopsi Kadena ya berdiri di atas jaringan Kadena, teman-teman. Jadi Kadena ini artinya sudah cukup banyak dikenal ya. Kadena juga melaunching Kadena Eco, a new initiative designed to bring together the biggest thinkers in industry, top tier tech talent. Ya, seperti itu ya. Jadi Kadena juga ada melaunching Kadena Eco, seperti itu. Oke, komunitasnya kalian bisa melihat di sini ya. Ini nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Twitternya Anda bisa ikutin seperti ini, dan saya lihat juga pengikutnya juga udah lumayan banyak ya, teman-teman. Udah 189.000 lebih ya. Kemudian grup Telegramnya kalian bisa ikutin. Ini juga udah bukan kaleng-kaleng, udah 22.000 ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang lain-lain kalian bisa nanti lihat ya. Oke, terus kemudian kita lanjut. Coba kita melihat sekilas ya, garis besar tentang masalah white papernya. Nah, ini penting ya, teman-teman. White papernya di sini ya. Nah, seperti ini. Kadena was founded on the idea that blockchain could revolutionize how the world interact and transact. Jadi Kadena katanya itu ditemukan dari ide bahwa blockchain itu bisa merevolusi bagaimana dunia itu bisa berinteraksi dan bertransaksi. Kira-kira begitu. Idenya adalah bagaimana Kadena ini supaya bisa merevolusi dan membuat supaya terinteraksi dan transaksi itu lebih baik. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian ini nanti kalian bisa lihat-lihat lah ya, sekilas-sekilas saja saya akan ngomong. Nah, penyebabnya kenapa Kadena itu istilahnya menarik, kira-kira begitu. Nah, kita Indonesiakan dulu ya teman-teman. Seperti ini. Kadena didirikan berdasarkan gagasan bahwa blockchain dapat merevolusi cara dunia berinteraksi dan bertransaksi, tadi sudah saya bilang. Tetapi untuk mendapatkan adopsi massal, teknologi rantai dan ekosistem yang menghubungkannya dengan dunia bisnis perlu ditata ulang dari bawah ke atas. Pendiri kami membangun arsitektur rantai berpemilik dan menciptakan alat untuk membuat blockchain berfungsi untuk bisnis dengan kecepatan. Jadi mereka, kenapa Kadena penting? Mereka menekankan kecepatan, skala, dan efisiensi. Seperti itu. Yang biasanya kalau blockchain-blockchain awal itu sebelumnya dianggap tidak dapat dicapai. Seperti itu. Kemudian sebelum peluncuran Kadena pada tahun 2016, jadi Kadena ini sudah 6 tahun ya. Para pendiri kami telah menjadi pemimpin dalam solusi blockchain dan cryptocurrency. Ya, ini orang-orangnya Stuart Popejoy, ya, artinya ini mereka adalah dev-dev yang sudah berpengalaman sebelumnya gitu maksudnya teman-teman. Kemudian Will Martino dan lain-lain ya, teman-teman. Kemudian bangun tanpa kompromi ya, Kadena membangun teknologi yang membuat blockchain bekerja dengan semua orang. Ekosistem kami mendukung kasus penggunaan dunia nyata untuk perusahaan dan pengusaha. Artinya tidak ada pengecualian, siapapun bisa berinteraksi dengan Kadena, kira-kira begitu. Infrastruktur terdesentralisasi lengkap ya. Kemudian inovasi, Kadena didirikan berdasarkan gagasan bahwa blockchain dapat tadi sudah ya, inovasi ya. Kemudian smart kontraknya lebih aman. Kemudian nah ini kadang-kadang bahasa Indonesianya terjemahannya ngaco. Kemudian industrial scalability, proven security, energy efficient at scale, no cost transaction, the ideal ecosystem. Nih ya, komponen of the Kadena platform. Jadi itu tadi keunggulannya ya. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Apa keunggulannya ya? Dibangun berdasarkan teknologi yang tinggi, kemudian tanpa ada kompromi, kemudian desentralisasi yang komplit infrastrukturnya, kemudian ada inovasi dalam pekerjaan, tentu udah belajar dari blockchain yang lain maksudnya. Smart contract kalau di atasnya ini aman, lebih aman lah ya. Kemudian write the future on pack, industrial scalability, proven security ini ya, energy efficient at scale, no cost transaction, the ideal ecosystem. Seperti itu ya. Oke, komponen-komponennya teman-teman. Jadi kalau kalian belajar komponen blockchain itu kan ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 kira-kira begitu ya. Nanti kalian bisa lihat di 101 ya, blockchain ya. Kalian bisa melihat di situ banyak materinya. Nah, Kadena layer 1 ada namanya chain web ya, itu bagaimana public blockchain protocol. Kemudian ada PEC Kadena Smart Contract Language. Jadi mereka pakai bahasa smart contract itu pakai PEC ya.
Kemudian ada Kuro, itu blockchain layer 2-nya Kadena. Kemudian ada Kadena layer 1 tambah 2, kira-kira begitu ya. Oke, nanti kalian bisa lihat juga di white paper. Ini tadi udah ya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, ini exchange-nya ada nanti ya. Exchange-nya ada ya di sana. Here is some notable features regarding the exchange that support KDA. Nah, ini adalah beberapa yang udah mensupport Kadena. KuCoin antara lain, Coin Metro, ya, Bittrex Global Hotbit. Nah, ini sudah mensupport Kadena, teman-teman. Ya, kemudian wallet kalian bisa lihat seperti itu. Nah, ini banyak ya. Kalian bisa lihat nanti semuanya ya, teman-teman. Mungkin waktunya nggak cukup. Nah, kemudian, ini adalah token allocation. Kalau kalian perhatikan, ini minersnya 70% ya. Masih cukup banyak. Kemudian platformnya 20%, investors and others itu baru 7%, kemudian contributors 3% ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian perhatikan tadi kan, ini kan circulating supply-nya masih 171 juta. Ya, masih 171 juta dari 1 miliar. Jadi baru berapa itu ya? Baru ya 17,1% lah barusan, seperti itu ya. Baru segitu circulating supply-nya, teman-teman. Nah, jadi belum maksimal banget sampai nanti 70% lah ya, seperti itu, teman-teman. Sama seperti Bitcoin, dia kan supply maksimumnya 21 juta ya kalau nggak salah, tapi kan belum genap ya, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana teman-teman memandangnya? Jadi kalau saya melihat mereka ini jargonnya adalah masalah kecepatan ya. Kalau kalian lihat misalnya di sini, apa itu blockchain publik Kadena. Kadena awalnya disusun oleh pendiri Kadena, Will Martino. Mekanismenya konsensus POW yang dikepang dan diparalelkan. Apa yang dimaksud mekanisme konsensus? Nah, itu saya udah pernah kasih tahu. POW mengacu pada mekanisme konsensus yang pertama kali direalisasikan pada peluncuran Bitcoin pada 2008. Ini berbeda dari mekanisme POS karena menggunakan penambangan, komputasi, dan hashing kriptografi untuk memilih pemimpin yang menambahkan informasi berikutnya ke buku besar. Itulah sifat dari POW, teman-teman. Ya, jadi ada bukti penambangan. Nah, jadi ada mining istilahnya. Makanya tadi kalau kalian lihat ada kata mining tadi ya di sini, di sini ya, ini ada kata miners, teman-teman, seperti itu ya. Bagaimana cara kerja Kadena? Blockchain publik Kadena bekerja dengan mengambil dasar dari rantai penambangan Bitcoin dan memparalelkan pekerjaan ini di beberapa rantai, masing-masing merujuk header rekan mereka. Dalam konfigurasi khusus, lihat di bawah, apakah Kadena adalah DAG yang mungkin efisiensi. Jadi mereka bekerja mengambil dasar dari rantai, dari chain Bitcoin dulu, teman-teman ya. Oke, pertanyaan teknologi yang sering diajukan. Nah, ini kalian bisa lihat ya beberapa yang sudah frequently answer ya, question and answer, Q&A. Bukti POW adalah satu-satunya protokol konsensus primitif yang diuji pertempuran. Kurang lengkap ya, kurang bagus terjemahannya. Kemudian yang saya tahu, teman-teman, mereka ini masalah speed termasuk juara juga loh, teman-teman. Termasuk juara juga mereka ini, Kadena ini, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat nanti di Google ya, the speed of Kadena misalnya. Coba kasih the speed transaction of Kadena misalnya begitu. Nah, Kadena completes, jadi kalian bisa cari info-info lagi ya. Itu salah satu cara untuk Dior ya, teman-teman, do your own research. Jadi kalian bisa lihat-lihat seperti itu ya. Nah, misalnya jangan hanya terfokus kepada kepada websitenya dan white papernya. Kalau kalian mau melakukan penggalian-penggalian lebih komprehensif, lebih mendalam, kalian bisa cari-cari dari berita-berita lain. JP Morgan blockchain spin-off hits 480.000 transaction per second, Kadena. Nah, jadi Kadena ini jargonnya 480.000 transaksi per detik. Banyak loh itu, teman-teman. Cepet banget itu berarti. Saya nggak tahu, ada yang mengatakan bahwa Kadena ini sekarang yang tercepat. Ada yang bilang begitu. Tapi saya nggak tahu itu benar apa tidak ya. Coba kalian cek ya lagi, teman-teman. Udah ada beberapa yang bilang bahwa Kadena adalah the fastest blockchain. Udah ada yang bilang gitu. Ada beberapa. Coba kalian buktikan apakah ada. Kalau ada nanti coba kalian cari linknya, tolong taruh di grup
atau juga di kolom komentar seperti itu. Oke, saya akan kembali ke sini, ke Kadena ini, di mana bisa dibeli. Nah kan gitu kan. Nah kalian bisa beli di sini ya teman-teman, di CEX ya. Ini si All Trading Pairs, kalian bisa perhatikan. Nah jadi tidak ada di di PancakeSwap ya. Kalian, saya sudah pernah bilang ya, saya sudah pernah sarankan sebaiknya punya beberapa akun di beberapa exchange, karena kadang-kadang ada koin-koin yang bagus yang memang ya bukan di jaringan Binance teman-teman, dan sebaiknya kalian beli di CEX yang memang ya transaksinya, potongannya ya, biayanya itu rendah. Nah kalian bisa belinya di Gate.io kalau kalian punya ya akun CEX di Gate.io, bisa Binance, KuCoin, Bittrex seperti itu, Coinex, KuCoin, ini yang terkenal ya. Kemudian Hotbit, nah Hotbit kan terkenal ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kayak saya punya akun di Gate.io ada, KuCoin ada, Binance ada, seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang ada baiknya kalian punya beberapa, terutama sekali semua CEX yang sering dilistingi token-token baru itu. Jadi kalian sebaiknya punya di sana. Ada link-linknya kok di kolom deskripsi. Silakan kalian masuk dari sana. Seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, sekarang saya sampai pada sebuah kesimpulan supaya tidak berkepanjangan. Menurut Abang bagaimana? Menurut saya, ya perhatikan baik-baik. Ini Kadena ini sangat amat menarik sekali. Sangat amat menarik sekali proyeknya. Dan harganya juga udah murah. Silakan kalian pertimbangkan sendiri. Apakah kalian mau masuk atau tidak. Kalau saya, yang pasti saya lagi ngincer-ngincer. Semoga dia bisa tepat 100.000. Ya kalau bisa di bawahnya ya lebih syukur lagi gitu. Apa kabar kalau kita cek misalnya 30 hari terakhir, misalnya begitu ya. Coba kita lihat dulu, ini soalnya kalau saya lihat, nah ini pernah juga ternyata di bawah 100.000 ya. Begitu, pada tanggal 1 April kemarin ini udah di bawah 100.000. Bahkan ini pernah 85.000. Nah pada tanggal 11 Maret, sayang banget ya kalau kalian misalnya nggak ngambil. Nah jadi teman-teman, bagi saya, menurut pendapat saya, ini adalah koin yang bagus, apalagi dia adalah blockchain basis projectnya. Bagi saya loh ya. Tapi ingat, selalu lakukan do your own research. Saya berpendapat proyeknya bagus dan harganya sudah cukup murah. Tapi silakan kalian lakukan sendiri pengkajian lagi. Do your own research, disclaimer on. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin, bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.